Surveillance epidemiologi. Surveillance merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap masalah kesehatan tertentu dan segala aspeknya. Menurut WHO, surveillance merupakan suatu proses pengamatan terus-menerus dan sistematik terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta kondisi yang memperbesar resiko penularan dengan melakukan tahapan surveillance, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi data. Definisi penyakit kolera. Penyakit kolera adalah penyakit diare yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan di seluruh dunia. Penyakit tersebut merupakan penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penularan kolera melalui makanan, minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae atau kontak dengan carrier kolera. Dalam usus halus, bakteri Vibrio cholerae ini akan beraksi dengan cara mengeluarkan toksinnya pada saluran usus, sehingga terjadilah diare, disertai muntah yang akut dan hebat. Kolera merupakan penyakit yang berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Gejala utamanya adalah diare, shock, dan kejang. Anak-anak yang mengidap penyakit kolera membutuhkan penanganan serius dari tenaga medis. Bakteri Vibrio cholerae berkembang biak dan menyebar melalui feses atau kotoran manusia. Bila kotoran yang mengandung bakteri ini mengkontaminasi air sungai dan sebagainya, maka orang lain yang terjadi kontak dengan air tersebut beresiko terjangkit penyakit kolera juga. Gejala penyakit kolera sangat tipis perbedaannya dengan gejala diare biasa. Itulah sebabnya penyakit ini terkadang tidak dapat dideteksi dengan baik oleh tenaga kesehatan yang belum pakar di bidangnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Jenis data surveillance kesehatan dapat berupa data kesakitan, kematian, dan faktor risiko. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain individu, fasilitas pelayanan kesehatan, unit statistik dan demografi, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, pengukuran, dan pemeriksaan terhadap sasaran. Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, diperlukan instrumen sebagai alat bantu. Instrumen dibuat sesuai dengan tujuan surveillance yang akan dilakukan dan memuat semua variabel data yang diperlukan. Alat yang digunakan pada pengumpulan data surveillance menggunakan beberapa format yang dibuat secara komputerisasi dan ada juga beberapa format yang dibuat secara manual. Pengumpulan data surveillance epidemiologi mengatakan bahwa ketepatan waktu yang bukan seharusnya dapat mengacaukan pola kurva dari data surveillance yang akan dianalisis. Pengolahan data berdasarkan hasil wawancara pengolahan yang dilakukan oleh petugas kesehatan masih berupa data mentah yang bersumber dari daftar register atau kunjungan pasien, lapangan, pustu, dan laporan masyarakat. Selanjutnya, data tersebut direkapitulasi, diolah, dan diringkas menjadi tabel dan grafik menggunakan program Excel pada komputer sehingga dapat memudahkan untuk dianalisis. Kemudian tahap analisis data. Analisis data merupakan proses penyusunan atau pengolahan data dalam bentuk observasi agar mudah dipahami sebagai sumber informasi atau solusi untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulannya. Analisis data penyakit kolera adalah data kasus kolera yang dianalisis untuk menghasilkan informasi berdasarkan tempat, waktu, dan orang. Analisis tersebut dapat dilakukan setiap bulan, tribulanan, dan tahunan oleh petugas kesehatan. Analisis dapat dilakukan dengan cara analisis hanya satu variabel saja, univariat, atau dua variabel, bivariat. Analisis data kasus kolera sebaiknya tidak dilakukan sendiri oleh seorang petugas surveillance, namun secara kelompok atau tim. Kelompok tersebut dibentuk secara formal dan anggotanya terdiri dari orang yang memiliki wewenang terhadap permasalahan kasus kolera yang dianalisis. Metode yang digunakan dalam kegiatan analisis data surveillance kolera di puskesmas daerah sebaiknya berdasarkan buku pedoman pengendalian penyakit diare yang dikeluarkan oleh Depkes RI Dirjen PP dan PL 2009, sehingga program pengendalian kolera atau diare tersebut dapat terlaksana sejalan dengan Depkes dan menghasilkan informasi yang digunakan untuk tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien terhadap penyakit kolera ke depannya. Selanjutnya tahap interpretasi data. Interpretasi data kasus kolera dilakukan dengan melihat kecenderungan atau penemuan kasus kolera berdasarkan waktu atau jumlah kasus tiap bulan dan tempat atau jumlah kasus menurut daerah. Belum dilakukan interpretasi data kesakitan penyakit kolera yang dihubungkan dengan berbagai data lain
seperti data kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat, karena semua data tersebut tidak tersedia di program kolera. Namun tersedia pada program terkait, yaitu pada program kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Berdasarkan gambar berikut, angka prevalensi kolera atau diare di Indonesia masih berfluktuasi atau naik turun. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2007, prevalensi diare klinis mencapai 9% atau rentang 4,2% sampai 18,9%. Tertinggi di Provinsi Aceh 18,9% dan terendah di Yogyakarta 4,2%. Beberapa provinsi mempunyai prevalensi diare klinis lebih dari 9% seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua. Saya akan memberitahukan kenapa hanya data kasus diare yang diinterpretasi. Data WHO biasanya mengacu terhadap data resmi Kementerian Kesehatan masing-masing negara. Namun, data kasus kolera di Indonesia tidak terlapor secara kumulatif di pusat data maupun informasi kesehatan Kementerian Kesehatan. Data yang tersedia saat ini di Indonesia hanya data diare yang bersifat umum. Data tersebut juga hanya didasarkan pada gejala klinis atau keterangan melalui proses wawancara tanpa penunjang diagnostik laboratorium. Untuk diseminasi informasi kolera dilakukan dengan cara menyebarluaskan laporan tentang kolera yang sudah dikumpulkan, dianalisis, serta yang sudah diinterpretasikan kepada pihak yang berwenang agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian kolera secara efektif dan efisien. Diseminasi informasi laporan terkait kolera dilakukan dengan cara yang pertama menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan, yang kedua menyampaikan informasi kepada pengelola program, yang ketiga memberikan umpan balik kepada sumber data. Kemudian proses diseminasi untuk penyakit kolera terbagi menjadi 3 tahapan, yakni melakukan diseminasi di puskesmas melalui pertemuan tingkat desa, melakukan diseminasi di dinas kesehatan kabupaten atau kota melalui penerbitan buletin epidemiologi secara berkala, yang ketiga melakukan diseminasi di dinas kesehatan provinsi melalui pertemuan lintas program yang melibatkan petugas dinas kabupaten atau kota melalui buletin. Laporan terkait prevalensi kolera dapat disebarluaskan melalui media cetak seperti koran, surat kabar, majalah, dan lain-lain, kemudian melalui media elektronik seperti televisi, radio, handphone, dan lain-lain, dan media internet seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain.